Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini orang-orang politik lagi pada bingung ya, dengan putusan 60 dari Mahkamah Konstitusi itu mengejutkan semua ya. Jadi konstelasi politik itu bisa berubah secara mendasar, karena salah satu diktumnya saya bacakan ya, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, ini nomor 3-nya ya. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut ya. Ini jadi kira-kira untuk kasus Jakarta ini. Jadi partai politik yang minimal punya suara, dapat suara sedikitnya 7,5% ya, itu bisa nyalonkan ya. PDIP kalau nggak salah dapat suara 14,5% kalau nggak salah. Jadi bisa dia nyalonkan ya. Nah, yang aneh itu PKS ya. PKS kan pemenang pilkada di DKI, suaranya terbanyak. Kursinya sampai 18, PDIP 15 ya kan. Nah, dengan ada keputusan ini dia bingung sebenarnya itu PKS. Kan dia sudah memasangkan atau mendukung Ridwan Kamil. Dan wakilnya adalah Suswono ya. Suswono atau Siswoyo? Suswono dari PKS menjadi wakil gubernur dari Ridwan Kamil. Itu kan aneh sebenarnya. Kenapa jadi wakil gubernur? Kan dia pemenang pemilu, pemenang pilkada, suaranya paling banyak di DPRD DKI, daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota sekarang, ya kan? Harusnya kalau keputusannya sekarang ada Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah tinggal 7,5%, itu bertarung aja sekalian ya. PKS bisa nyalonkan kan sendirian. Waalaikumsalam. Kalau kemarin kan dia nggak bisa nyalonkan kalau sendirian Anies Sohibul Iman ya, karena dia kurang dari 22 kursi syaratnya kan. PKS baru 18 kurang 4 yang dibebankan ke Anies, dan tanggal 4 Agustus Anies nggak bisa nambah 4 kursi, makanya dia cari terobosan baru bergabung ke Kim. Sekarang Mahkamah Konstitusi menurunkan ya, cukup 7,5% ya suara, dan PKS sebenarnya bisa nyalonkan sendiri. Udah, jangan mau jadi wakil gubernur siapa namanya Ridwan Kamil, nyalonkan sendiri aja. Itu Sohibul Iman jadi gubernur. Ya kalau nggak mau sama Anies ya wakilnya misalnya siapa, Wahid siapa, bukan, itu siapalah gitu kan. Tapi maju sebagai calon gubernur ya nggak, gabung dengan PDIP misalnya kalau mau PDIP ya kan. Tapi PKS ini udah jenis kelaminnya udah nggak jelas sekarang. Tadinya oposisi yang cukup tegas ya 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi, sekarang belum apa-apa sudah gabung ya sama Prabowo dan meninggalkan Anies. Aneh itu sebenarnya itu ya kan. Nah sekarang dia kena batunya tuh PKS. Kalau gitu menurut saya sih tinggalkan itu Gerindra, tinggalkan itu Koalisi Indonesia maju sendiri. Dia akan dicatat sebagai sejarah yang berani maju mencalonkan diri, mengajukan gubernur sendiri. Sohibul Iman jadi gubernur Jakarta. Ya kalau mau lawan Anies nggak apa-apa, tapi kan nggak terus mengemis-ngemis ke partai lain gabung dengan Kim gitu. Kayak nggak punya
kayak bukan laki-laki gitu loh. PKS kan partai hebat ya, satu metamorfosa dari gerakan dakwah atau dari gerakan tarbiyah menjadi partai politik ya di awal reformasi, dan dia bisa menangkan di DKI semacam tradisi itu menang PKS. Kalau begitu ya jangan tanggung-tanggung apa. Buya Hamka pernah mengatakan hidup sekali di dunia ya gak? Habis itu pulang ke akhirat dan nggak balik lagi ke dunia. Kalau punya keinginan jangan tanggung-tanggung. Saatnya masih ada 4 hari sebelum pendaftaran tanggal 27. Nggak apa-apa, tinggalkan aja apa Prabowo, tinggalkan Gerindra, tinggalkan Kim, maju sendiri Sohibul Iman itu berjihad begitu. Jadi gubernur DKI kapan lagi waktunya? Dulu ngeluh waktu Anies Baswedan itu apa perlu cari apa itu jadi gubernur, wakilnya bukan dari PKS tapi dari Gerindra yaitu Reza Patria, dan sabar PKS. Ya sekarang alasannya apa? Nggak mau mencalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. Coba peluang ada, bisa menyalonkan sendiri. Kok posisinya itu pengen nomor 2 sih? Nomor 1 sekarang saatnya. Payah PKS. Ya orang-orangnya udah pragmatis sih, tokoh-tokohnya itu ya. PKS itu punya tradisi ini korupsi kan, sama dengan partai yang lain. Nah itu presiden PKS kemarin baru dibebaskan bersyarat setelah divonis 20 tahun karena mempermainkan impor sapi ya kan. Lutfi Hasan Ishak itu kan presiden PKS, kan bikin malu ya. Ya kita bikin malu sekarang. Ya, jadi jangan malu-maluin gitu loh. Untuk memperbaiki apa jalan sejarah, memperbaiki jati diri sebagai partai yang bersih dan bercita-cita tinggi, ya sekarang saatnya mencalonkan sendiri ya kan, Sohibul Iman jadi gubernur. Kapan lagi coba? Peluang itu belum tentu datang 2 kali ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 hari Selasa kemarin itu bukan hanya mengejutkan semua ya, termasuk pasti mengejutkan PKS, tapi seolah-olah dia disandera oleh Kim. Kenapa harus disandera? Karena takut nggak dapat posisi menteri. Udah saatnya momentum itu telah tiba ya. Kalau mesin partai di DKI itu solid, PKS ya pastilah didukung ya. Pasti dukung. Anies belum tentu juga ada yang mendukung jadi gubernur ya Jakarta. Kalau PDIP nggak ngusung Anies ya kan, jadi peluang PKS mencalonkan gubernur Sohibul Iman kan besar ya. Lawan PDIP, lawan Kim, biarkan lawan itu Sohibul Iman, lawan siapa? Lawan Ridwan Kamil ya kan. Kayaknya mesin PKS boleh itu diuji betul-betul ya. Baru itu namanya PKS kalau dia mencalonkan gubernurnya sendiri, bukan wakil loh. Wakilnya Suswono. Lebih baik yang Sohibul Iman itu yang lebih pas ya, lebih pas ya. Seorang teknokrat ya, seorang ilmuwan dan juga seorang aktivis ya. Lebih pas Sohibul Iman. Tapi hati-hati nanti bisa ketemu Anies Baswedan, ya nggak apa-apa kan. Kalau ketemu Ridwan Kamil sih, Sohibul Iman pasti bisa menekuk Ridwan Kamil ya, karena sistem kepartaian atau pengkaderan atau mesin partai PKS lebih solid ya dibanding Gerindra misalnya. Apalagi kalau diminta nanti bantuan siapa tokoh-tokoh Islam di DKI seperti Habib Rizik misalnya, ya kan, atau tokoh-tokoh yang lain. Kalau memang PKS tulus untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan dan membela itu apa, orang banyak, membela kaum duafa yang dimarginalkan ya, secara struktur. Dan itu harus diubah ya. Penguatan
penguatan terhadap komitmen terhadap pembelaan terhadap rakyat kecil itu akan membuat PKS itu bisa berjaya. Rasulullah pernah bersabda, du'afaikum yang gitu loh, la tansurunna bidu'afaikum, la tunsurunna bidu'afaikum. Kalau kamu, kata Rasulullah, benar-benar akan ditolong ya, oleh Allah bidu'afaikum, karena kamu berpihak kepada orang-orang lemah di sekitar kamu. La tunsurunna bidu'afaikum. Nah, saatnya PKS membawa nilai-nilai yang disampaikan oleh Rasulullah dengan cara memiliki komitmen ya, memiliki ikatan nurani yang kuat ya, pembelaan terhadap orang banyak yang lemah, yang susah ya. Di DKI banyak orang yang perlu disejahterakan, dan itu harus dengan kekuasaan. Kata Muhammad Nasir, dakwah lewat kekuasaan itu lebih berwibawa daripada dakwah di atas mimbar ya. Nah, saatnya sekarang Partai Keadilan Sejahtera itu mengikuti semangat dari Muhammad Nasir yang memimpin 9 tahun partai Islam terbesar di era kemerdekaan, yaitu Masyumi, yang kemudian Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri yang pertama NKRI tahun 50 di saat usianya 42 ya kan. Jadi betul-betul semangat nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keadilan, kesetaraan, pembelaan terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang kebanyakan yang susah, orang-orang yang kecil, itu saatnya diambil peran-peran historisnya oleh PKS melalui kekuasaan, melalui power, melalui wewenang menjadi gubernur Jakarta. Saatnya mengajukan sendiri yang menjadi gubernur Jakarta. Siapa? Yang Sohibul Iman itu. Ya, nggak usah jadi wakil gubernurnya Kim, wakilnya Ridwan Kamil, ngapain? Nilai-nilai keislaman dari Sohibul Iman lebih nyata dibanding Ridwan Kamil ya, yang ya semua orang tahu kan tingkat keislaman Sohibul Iman, penguasaan terhadap bukan traktat terhadap sistem ajaran Islam itu lebih kuat, jauh lebih kuat dibanding Ridwan Kamil yang nggak terdengar ya. Dia menjadi aktivis dakwah di masa mahasiswa, berbeda dengan Sohibul Iman ya. Jadi sudah saatnya ya, Sohibul Iman itu muncul, dicalonkan sendiri oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk bertarung melawan siapa saja ya. Tinggalkan Kim itu. Udah dijanjikan kursi menteri gitu sama Prabowo. Kursi dicari, cari sendiri kursinya. Jangan minta-minta pada orang lain ya. Yang berdiri di atas kekuatan politik sendiri yang memang sudah terbukti selalu unggul di Jakarta, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Saatnya memunculkan nama yang sangat inspiratif ya, yaitu Sohibul Iman menjadi gubernur DKI. Tapi hati-hati akan bertarung dengan Anies Baswedan, atau kembali ke kesepakatan awal Anies gubernur, wakilnya adalah Sohibul Iman. Bagaimana menurut Anda? Ini mah omongan orang ngantuk. Sekarang jam 1 saya mau tidur sebenarnya. Ya, kita sebelum tidur mendokumentasikan ya kegelisahan intelektual kita lewat YouTube ya, supaya nggak hilang, nanti bisa dinikmati sendiri kalau yang nonton itu juga nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serak saya suaranya.